Yo halo guys, kembali lagi bersama gua ZGNT. Dan oke teman-teman, pada video kali ini gua lagi di Ice BSD dan gua mau buat video ya, karena di video sebelumnya tuh ada yang nanya ya, viewers gua atau subscriber gua, dia nanya, "Bang, gua pengen beli motor di kelas 150 cc sport." Nah, tapi dia bingung guys, dia pilih CBR 150 atau R15. Mungkin videonya bakal gua bahas di video kali ini ya. Mungkin gua bakal bahas ya, di tahun 2025 ini kalian lebih worth it milih GSX R150, R15 ataupun CBR 150R. Mungkin gue bakal bahas di video ini ya. Jadi semoga saja video ini membantu kalian yang kalian masih bingung mau pilih motor apa ya. Karena jujur di setiap motor itu atau di ketiga motor tersebut itu ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi sebelum kalian beli motor, kalian tuh harus tentuin dulu kemauan kalian tuh apa. Misalnya kalian nyari yang kenceng, terus yang bodinya ramping, itu GSX oke guys. Kalau kalian nyari yang looknya tuh keren, sporty banget, kayak moge look kayak bisa dibilang ya, kalian cari R15. Kalau kalian nyari kenyamanan, kalian cari CBR yang irit juga kan, CBR. Oke, jadi kalian tentuin dulu kemauan kalian dan juga kalian sesuaikan dengan budget kalian teman-teman. Oke, karena di setiap motor tuh ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Oke, gue bakal coba jalan kali ya. Kira-kira gue sambil jalan atau enggak ya? Apa gue diem di tempat aja kali ya? Karena males juga sih gue. Ya udahlah ya, kita cari tempat yang sepi dulu baru kita buat video cuy. Apa di sana ya tuh sepi tuh? Ntar gue cari tempat sepi dulu guys ya buat kita buat video. Oke, mungkin gue buat video di sini aja kali ya. Karena tempatnya oke juga nih cuy di sini. Moga-moga kagak backlight. Dan ya, oke. Jadi oke teman-teman. Untuk yang mungkin gue bakal yang bahas pertama, gue bakal bahas si motor GSX kali guys ya. Karena jujur teman-teman ya, kalau kalian di tahun 2025 beli GSX, menurut gue itu worth it guys ya. Karena apa? Karena si GSX itu karakter mesinnya tuh dia DOHC overbore, dia tuh dia dari bawaan pabrik aja udah kenceng guys. Dia bawaan pabrik tuh udah kenceng. Beda sama si CBR ya. Aduh, dia tuh bener-bener lemot guys ya. Dan juga bodinya juga kan dia ramping teman-teman ya. Bodinya itu ramping. Kalian bisa lihat si CBR ini yang punya gue ini, bodinya tuh agak gede guys. Kayak kakaknya ya kan, kekar gitu kan. Kalau si gesek tuh dia ramping, udah ramping terus kenceng bawaan pabrik. Nah itu menurut gua kalau kalian cari yang kenceng-kenceng tahun 2005 worth it banget sih. Dari segi cc sih sebenarnya si gesek tuh kan kecil ya, 140 berapa gitu. Tapi faktanya kalau kalian adu drag nih, adu drag terus gini, si gesek itu menang guys, jujur. DOHC overbore kalah sama DOHC ini, DOHC overstroke ya kan, kalah jauh sih CBR. Bahkan R15 juga kalah sama GSX guys. Dan juga setahu gue si GSX tuh kan dia pakai pistonnya ukuran 62 ya. Sedangkan kalau si CBR sama R15 itu kan 58 mm ya, milimeter setahu gue ya. Gue juga gak lupa sih. Itu sih menurut gue yang gue bilang worth it untuk GSX beli tahun 2025. Karena kalau kalian cari performa yang kenceng ya, yang bodinya ramping, GSX juara guys. Itu menurut gua worth it sih kalau kalian cari motor kenceng di tahun 2025 si GSX. Karena setahu gua harga second GSX juga tahun 2025 nggak begitu mahal cuy. Dan juga si GSX tuh udah nggak diproduksi lagi ya, udah nggak ada barunya lagi. Jadi sekarang kalau nggak salah dia secondnya harganya berapa ya, gue lupa. Di marketplace mungkin gue lihat 18 juta kan udah dapet tuh GSX, lumayan kan harganya. Dan juga selanjutnya, anjay, ini kalau gue nggak sambil riding sorry ya, karena males juga guys. Jadi kita jadi di sini. Jadi untuk selanjutnya, untuk kekurangannya si GSX, dia itu kalau dibilang nyaman, nggak nyaman guys, jujur. Karena apa? Lihatlah segitiganya si GSX. Si GSX itu stangnya itu under yoke alias di bawah segitiganya. Jadi otomatis posisi ridingnya agak nunduk alias nunduk banget ya. Beda sama si CBR yang gua nih, dia tuh kan pakai stang upper yoke nih. Kalau misalnya nih, ini dijepit di atas segitiganya cuy. Jadi posisinya tuh kayak kita tuh agak terlalu nunduk gitu, tegap guys. Kalian bisa lihat nih, tuh nggak terlalu nunduk lah, tapi karena berhubung ini gue udah turunin shock sama ganti stang, jadi udah lumayan agak nunduk lah teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau cari nyaman di gesek itu menurut gue nggak worth it, karena itu bikin pegel guys, jujur. Karena stangnya under yoke guys ya. Ya mungkin menurut gue masih oke lah ya, gesek nggak terlalu nunduk juga, posisi stangnya juga dan joknya nggak terlalu jauh. Beda sama si R15 yang stangnya tuh, posisi stang sama si pengendaranya tuh lumayan jauh guys ya, menurut gue ya, yang gue suka lihat tuh di gambar-gambar. Karena jujur posisi pengendara si R15 sama si GSX tuh lumayan jauh guys ya. Jadi kalian harus, udah mas stangnya nunduk, kalian harus condong ke depan gitu ya kan. Dari desain motor ya, desain motor si GSX tuh menurut gue ketinggalan jauh sih. Desain motor si GSX menurut gua dari awal rilis pabrikannya, dari awal rilis si motor GSX sampai sekarang dia modelnya nggak berubah guys, tetap gitu ya. Terus bahkan sampai orang-orang ngehujat tuh motor kayak lele guys ya. Tapi headlampnya juga, kalau misalnya headlampnya kayak motor lele bro katanya sih ya. Tapi ya itu tergantung selera sih, kita nggak bisa mengambil kesimpulan. Tapi menurut gua
untuk desain dari GSX menurut gue masih oke lah, masih bagus ya, nggak lele-lele amat ya, walaupun dia udah ketinggalan desainnya beda sama si R15 sama CBR ya kan, itu peningkatan jauh banget ya kan. Mungkin yang gue sayangkan dari si GSX ini kekurangannya dia tuh tertinggal jauh dari rivalnya dari shocknya. Kalau misalnya nih CBR ini udah pakai upside down, sama si R15 juga udah pakai upside down. Kalau si GSX dia masih pakai teleskopik cuy, itu kurang empuk guys, makan keras bro, makanya itu udah ketinggalan jauh banget guys ya. Kalian harus pertimbangkan tuh shocknya. Ini udah oke sih, ini bahkan dia pakai SFBP cuy, merek dari Showa ya kan, si CBR, jadinya oke sih itu. Yang gue sayangkan sih itu sih, untuk GSX udah kenceng tapi masih pakai teleskopik bro, aduh. Padahal yang kompetitor lainnya kayak R15, CBR udah pakai USD ya kan. Dari segi fitur juga guys, fitur ketinggalan ya kan dari rivalnya, nggak ada peningkatan sama sekali. Tapi kelebihan ini motor tuh dia udah keyless guys, beda sama si CBR sama R15 yang pakai kunci kontak gini coy. Kelebihan si gesek dia udah pakai keyless, jadi tuh aman ya kan, dari dimaling motor itu aman banget guys ya. Sedangkan kalau ini kan masih bisa dibobol ya kan, kalau misalnya kalian parkir liar ya kan. Ini karena masih pakai kunci kontak pengaman gini guys, beda masih GSX udah pakai keyless bro, gitu. Jadinya kalau kalian cari GSX itu motor sangat cocok buat kalian yang mau cari performa motor kenceng, harga murah. Kalau nggak salah lihat tuh kalau nggak salah marketplace juga harga sekitar 13 sampai 15 juta atau nggak 18 juta lah ya. Jadi itu sih untuk GSX menurut gua. Kalau kalian nyari yang kenceng, GSX tuh worth it banget sih. Dan mungkin selanjutnya ya, mungkin semoga aja kalian nggak bosan ya gue diem di sini terus, tapi ya udahlah ya, mau bagaimana lagi. Dan selanjutnya mungkin guys, gue bakal bahas di CBR 150R K45R ya, yang tahun terbaru teman-teman. Karena kalau nggak salah dia ada model terbarunya ya untuk si CBR ini. Menurut gue ya, untuk CBR ini tahun 2025 layak banget. Kenapa gue bilang layak banget? Apalagi si CBR ini di tahun 2025 ada model terbarunya kan, yang menurut gue model terbarunya keren banget. Dia Victory Matte Black setahu gue, dia warna merahnya keren banget sih menurut gue. Sampai gue tuh tergiur pengen beli itu motor, tapi gue sudah bersyukur ya dengan warna ini ya, hitam dop. Untuk si CBR tahun 2025 dari segi desain model tuh oke banget sih guys. Dia modern banget, sama kayak kakaknya si CBR 250RR itu. Wow, kalau kalian pengen ngidam beli CBR 250R tapi kagak bisa beli, atau budgetnya di bawah motornya, kalian bisa pilih si CBR 150R ini. Kan jujur lihat nih, dia tuh mirip banget sama yang namanya kakaknya guys tuh, mirip banget. Coba kalian bandingin fotonya, itu banding banget. Kalau di jalan ketemu nih kalian, itu motor apa itu? Padahal dia motornya CBR 150R tapi desainnya kayak CBR 2,5 gitu. Oke kan jadinya. Terus juga ini motor udah pakai USD ya, shock depannya udah pakai USD. Kalau kalian mau cari nyaman, irit, terus desainnya keren, ini motor cocok banget sih guys si CBR ini. Walaupun dia udah pakai USD, tapi yang gua sangat sayangkan dia stangnya masih pakai Apriok gitu, beda sama rivalnya yang udah pakai underyoke. Padahal underyoke itu kalau di motorsport tuh kesannya oke banget daripada Apriok. Jujur ya, motorsport itu tanpa underyoke tuh kurang gitu menurut gue. Makanya ini aja gue sampai turunin shocknya gitu, karena kurang banget sih kalau misalnya motorsport. Tapi ya stangnya masa tegap gitu, mending sekalian aja beli Matic gitu kan ya. Terus bedanya sama GSX sama R15 tuh kan dia stangnya juga bener-bener real motorsport gitu, yang underyoke ya kan. Mungkin selanjutnya juga dari desainnya nih, desain lampu-lampunya ini lebih modern CBR sih menurut gue. Desain lampunya kalian bisa lihat nih, desain lampunya dia udah pakai LED ya, beda dari R15 ya. R15 tuh fannya masih pakai bohlam tempelin di sini, sama gesek juga sama. Sedangkan kunci CBR tuh udah modern guys ya, dia udah nyatu sama headlampnya tuh, udah LED semua ya kan, udah keren dari depan sampai belakang udah LED semua cuy. Ini keunggulan CBR guys ya. Dan juga ini motor si CBR udah ada fitur assist and sleeper cuts, jadinya itu memudahkan kalian perpindahan giginya menjadi lebih smooth atau nggak selip lah, atau lebih enteng lah ya. Kan kalau si GSX kan belum ada yang namanya assist and sleeper clutch ya. Kalau si R15 itu udah ada setahu gue ya, tapi gue juga lupa ya. Ya udahlah. Dan satu lagi yang gue nggak suka dari ini motor, yang menurut gue kekurangan, itu ada di fitur engine cut off, atau yang namanya ini kill switch alias engine cut off ya. Itu rivalnya aja si R15 sama GSX dari bawaan pabrik dia udah ada engine cut off atau kill switch. Sedangkan si CBR-nya dari bawaan lahir pabrik gen pertama sampai gen sekarang dia tuh pelit banget namanya engine cut off atau kill switch ya. Aduh gue juga bingung ya, kenapa si Honda tuh pelit banget gitu. Dia malahan ngasih engine cut off-nya ini di motor CRF gitu, bingung gue. Padahal kan jelas ini motor genre sport ya. Kan kalau gimana ya, genre sport, motorsport itu tanpa engine cut off itu agak kurang gitu ya feel-nya. Ya bingung gue cuy. Jadi tuh kesan tuh kayak aneh guys ya. Lebih anehnya lagi Honda malah nambahin
kill switchnya di CRF bukan di CBR, itu emang aneh cuy. Ya walaupun sih kill switch gunanya cuma buat matiin mesin tanpa harus matiin kontaknya sih, tapi menurut gua motorsport tuh tanpa kill switch itu wah kurang feelnya gitu lah guys. Dan mungkin dari segi performa ini motor, jujur performa ini motor ini tuh jauh banget ya, jauh banget dari rivalnya GSX dan juga R15. Karena apa bisa gue bilang, ini motor walaupun udah pakai DOHC tapi masih kalah sama SOHC R15 dan juga DOHC nya si GSX. Karena jujur ini motor emang secara faktanya atau secara lapangannya kalau kalian adu drag sama GSX sama R15, walaupun ini udah pakai DOHC dia kalah jauh sama si R15 dan juga GSX. Tapi untuk tarikan awal ya, misal kalian mulai nih start ngedrag, posisinya masih diem tuh, ini motor tarikan bawahnya menang dari start ke menengah menang. Kecuali kalau misalnya ini motor di menengah mau ke atas, ini motor kalah jujur, langsung disalip sama R15 sama GSX. Ini motor kalah banget, makanya gue bilang lemot ya, dia cuma tarikan bawahnya yang oke. Nah ini juga masuk ke poin selanjutnya, yang dimana ini juga cocok untuk kalian yang di tahun 2025 ini, apalagi di Jakarta ya. Kalau kalian misalnya itu kan penduduknya padet, nah itu padet terus macet, ini motor cocok banget kan, stop and go nya enak banget. Terus dan juga nyaman banget karena stangnya juga upper yoke ya. Ini juga cocok buat kalian yang mau dipakai harian, dan juga ini juga irit banget untuk bahan bakarnya cuy. Jadi juga perawatannya nggak terlalu ribet. Tapi yang agak gua keselin itu spare partnya susah cari dan juga mahal bro. Jujur gua ganti master rem ini 400.000 coy, asli Honda. Gue bingung kenapa bisa mahal tuh. Kok mahal gini gue nggak bakal ganti, gue mending ganti RCBS kalian. Terus gue waktu itu pengen ganti spare part ini Bendix starter di Ahas, spare partnya nggak ada. Terus ganti apa lagi ya, ganti sensor O2, spare part juga kagak ada di Honda. Bingung gua, susah banget nyarinya, udah mau mahal susah nyarinya. Aduh, pokoknya jadi ini motor tuh cocok lah bagi kalian yang cari irit, terus kenyamanan, desainnya oke, worth it lah buat kalian mau pakai harian ya. Pokoknya ini motor tuh CBR 150R kalian mau cocok dipakai harian. Kalau misalnya kalian mencari motor yang gender sport tapi harian dan nyaman, jadi ini motor tuh cocok banget kalau kalian nyari nyaman, irit ya. Ini bener-bener the best lah CBR ini cuy. Ya kalian gak usah diragukan lagi. Mungkin yang ketiga gue bakal bahas si R15 ya. Mungkin R15 yang gue ambil di sini R15 V4 ya. Sebenarnya V3 pengen gue bahas tapi durasi bakal panjang banget cuy. Makanya gue bahas R15 V4 aja yang sedang bersaing oleh rival-rivalnya. R15 menurut gue fiturnya bisa dibilang lengkap banget dari rival-rivalnya CBR dan juga GSX. Ya fiturnya tuh lengkap banget jujur. Si R15 tuh lengkap banget fiturnya. Jadi fiturnya itu oke banget ya si R15. Juga dari desainnya juga motornya kayak mirip, menurut gua ya, miripnya kayak mirip Moge look R series gitu. Kalau kalian tahu kayak R1M itu mirip banget looknya. R7 itu desainnya mirip banget si R15 sama R series. Jadi menurut gua oke banget untuk desainnya. Bisa dibilang Moge look lah ya untuk R15 tuh. Tapi ya itu juga tergantung seller sih. Tapi menurut gua oke juga sih untuk R15 dari desainnya ya. Kalau bisa disuruh urutin desain paling bagus menurut gua si CBR, baru R15 yang terakhir GSX guys ya. Menurut gua guys ya pribadi, itu juga opsional. Terus mungkin dan selanjutnya mungkin kekurangan ya teman-teman ya. Kekurangan dari R15 itu bagi kalian yang nyari nyaman di motor R15 itu salah banget. Karena kan si R15 udah gue bilang tadi, dia stangnya itu lebih nunduk daripada GSX ya. Lebih nunduk daripada GSX, dan juga jarak antara stang dan juga pengemudinya itu lumayan agak jauh teman-teman. Jadi itu harus effort untuk nunduk dan juga nyondong ke depan ya. Makanya R15 itu lebih pegel daripada GSX ya. Dan dari segi bahan bakar juga menurut gua si R15 juga termasuk irit sama kayak CBR teman-teman ya. Dan juga untuk perawatannya juga gampang. Terus part-part motor juga murah. Dan ini motor cocok sih buat kalian yang nyari model keren dan nyari yang sporty banget, atau yang yang sport banget lah. R15 cocok banget teman-teman ya buat kalian yang pengen cari itu motor ya. R15 pilihan sangat cocok guys ya. Dan juga apalagi setahu gue di R15 V4, kalau kalian tahu ya R15 M connected atau V4, dia itu udah ada yang namanya ini guys, quick shifter. Nah itu dia yang gue cari. R15 tuh udah ada quick shifter guys di versi R15 M connection ya, connected atau apa gitu. Dan juga quick shifternya itu up doang ya, nggak bisa turun ke bawah. Jadi itu enak banget sih menurut gua quick shifternya. Dan juga dia udah bisa nyambungin HP lewat Bluetooth ke si speedometernya. Itu sih menurut gua kelebihannya itu, makanya fiturnya oke banget ya dari si R15. Dan juga udah ada asisten slipper class. Terus swing armnya juga, swing arm dari si R15 dia tuh udah pakai swing arm aluminium banana ya, beda sama si CBR yang pakai gini nih,
swing armnya masih pakai ya swing arm Majapahit tuh ya, pakai GSX. Itu sih kelebihan dari R15. Mungkin bisa dibilang R15 itu motor sempurna kali ya dari kalangan anak muda motorsport ya kan. Dan juga untuk rangkanya dia udah pakai Delta Box, beda sama si Cyber masih ini pakai apa ya, rangka teralis kayaknya ya. Tapi kata si Cyber sih, kata Hondanya bisa bikin ringan ya, jadinya bobotnya lebih ringan ya kata si Hondanya, tapi gua nggak tahu juga sih. Itu sih intinya dari video ini. Kalian kalau cari motor, lebih tepatnya di kelas sport 150 cc, kalian itu tentukan dulu kemauan kalian itu di mana gitu kan. Pokoknya kalian tuh jangan salah pilih beli motor gitu ya kan. Misalnya kalian cari nyaman, terus kalian malah ambil R15 atau GSX, itu kalian salah besar cuy. R15 sama GSX malah pegel banget. Anjay, motor apa itu? Oke, back to topic, malah ini guys, terpicut. Jadi ya kalau kalian cari nyaman, terus kalian malah ngambil R15 sama GSX, itu salah berat. Karena dia tuh stangnya kan under yoke, itu pegel banget. Apalagi R15 lebih pegel daripada GSX. Jadi kalau kalian mau cari nyaman, cari irit, dan selainnya itu, kalian cocok banget pilih si Cyber ini ya. Itu cocok banget menurut gua, worth it banget lah ya. Dan juga kalian kalau cari motor itu kalian harus sesuaikan sama budget kalian ya. Kalau kalian cari motor yang murah, yang kenceng bawaan pabrik, itu kalian bisa pilih GSX cuy. Itu worth it banget menurut gua ya, karena harga sekarang juga udah murah banget, beda masih CBR sama R15 yang secondnya masih agak mahal. Jadi itu sih, kalau kalian cari murah GSX, cari kenceng GSX, nyari nyaman, nyari irit CBR, terus nyari apa lagi, nyari mogeluk, nyari fiturnya lengkap, nyari yang sport banget R15 gitu bro. Makanya kalian cari kalian tuh harus tentuin kemauan kalian dulu guys kalau kalian mau beli motor. Jadi mungkin untuk videonya sampai sini guys ya. Jadi semoga saja kalian terbantu dengan video gua kali ini. Untuk subscriber gue masih bingung di tahun 2025 ini mending milih R15, CBR atau GSX, semoga saja videonya terbantu dengan kalian. Dan sorry banget kalau misalnya pembahasan gua agak kurang kurang bisa ditangkap, tapi gue sudah semaksimal mungkin ya untuk membahasnya. Tapi semoga saja kalian ngerti lah dengan apa yang gue bahas. Oke, ini jujur keren banget bro. Semoga saja video gue terbantu. Mungkin segini untuk konten gue kali ini. Thank you teman-teman yang nonton video kali ini. Semoga saja kalian gak bosan dengan pembawaan gue tadi, karena gue nggak sambil riding ya. Oke, mungkin segini konten gue kali ini. Thank you yang udah nonton, dan kita bakal bertemu lagi di next konten gue selanjutnya. Oke, bye bye.